Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Aska Izzuddin, Regita Adalani Itki, Ramyatin Lydia, dan Fauzia Rahma Kurota Aini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen modal kerja. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenai pengertian modal kerja. Manajemen modal kerja sendiri berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan juga utang lancar, terutama mengenai bagaimana komposisi keduanya akan mempengaruhi risiko. Modal kerja juga diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Ada dua pengertian modal kerja. Yang pertama yaitu gross working capital atau keseluruhan aktiva lancar, dan yang kedua yaitu net working capital atau kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Kemudian mengenai investasi modal kerja. Investasi modal kerja merupakan proses terus-menerus selama perusahaan beroperasi yang dipengaruhi oleh 1. Tingkat investasi aktiva lancar perusahaan, 2. Proporsi utang jangka pendek yang digunakan, 3. Tingkat investasi pada setiap jenis aktiva lancar, dan yang keempat, sumber dana yang spesifik dan komposisi utang lancar yang harus dipertahankan. Investasi modal kerja biasanya berputar kurang dari satu periode normal operasi perusahaan, berbeda dengan aktiva tetap yang memerlukan waktu lebih dari satu periode atau 1 tahun. Besar kecilnya modal kerja merupakan fungsi dari berbagai faktor, seperti yang pertama, jenis produksi yang dibuat, yang kedua, jangka waktu siklus operasi, yang ketiga, tingkat penjualan. Semakin tinggi tingkat penjualan, maka kebutuhan investasi pada persediaan juga akan semakin besar. Yang keempat yaitu kebijakan persediaan, yang kelima kebijakan penjualan kredit, dan yang terakhir seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar. Kemudian utang jangka pendek. Utang jangka pendek biasanya akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang sendiri lebih fleksibel jika dibandingkan dengan utang jangka pendek, tetapi sebagai konsekuensinya, biaya utang jangka panjang akan lebih besar dibandingkan dengan biaya utang jangka pendek. Kemudian untuk kebutuhan dana perusahaan meliputi investasi aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar permanen dan aktiva lancar yang berfluktuasi. Fluktuasi aktiva lancar itu dipengaruhi oleh faktor musiman atau siklus permintaan. Selanjutnya, 3 alternatif pemenuhan kebutuhan dana dalam kaitannya dengan aktiva lancar. Yang pertama, matching approach. Matching approach ini membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dengan sumber dana jangka panjang, baik itu utang jangka panjang maupun modal sendiri. Tujuan dari matching approach sendiri yaitu untuk menghindari resiko perusahaan apabila pada saat jatuh tempo perusahaan tidak dapat membayar kembali atau sumber dana jangka pendek. Kemudian conservative approach. Conservative approach akan membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen serta sebagian aktiva lancar yang berfluktuasi dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Proporsi utang jangka pendek akan lebih kecil dibanding dengan matching approach. Tujuannya yaitu untuk memperkecil risiko meskipun akan memperkecil keuntungan yang diharapkan yang tersedia untuk pemegang saham. Yang terakhir yaitu aggressive approach. Pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan proporsi utang jangka pendek yang lebih besar jika dibanding dengan pendekatan yang lain. Penentuan kebutuhan modal kerja. Metode yang biasa digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja. Yang pertama yaitu metode keterikatan dana. Contoh, apabila sistem penjualannya bersifat harian atau pendapatannya harian. Misalkan Anda bermaksud mendirikan usaha pembuatan roti di kota. Setiap harinya diperlukan uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan juga pengeluaran tunai lainnya. Kemudian roti hasil perusahaan tersebut dijual secara tunai dan terjual pada hari itu juga dengan menghasilkan pendapatan 1.100.000. Lalu malam harinya
Anda belanja untuk membuat roti yang akan dijual esok harinya dengan pengeluaran yang sama sebesar 1 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp100.000 dikonsumsi untuk biaya hidup keluarga Anda. Nah, apabila hal semacam ini berlangsung terus-menerus, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan modal kerja Anda sebesar Rp1 juta. Contoh yang kedua, misalnya penjualan dilakukan secara kredit 5 hari. Artinya, penjualan tanggal 1 baru akan diterima pembayarannya pada tanggal 6. Kemudian penjualan tanggal 2, pembayarannya baru akan diterima pada tanggal 7 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah kebutuhan modal kerja Anda pada saat ini dan juga apakah Anda dapat menjaga kelangsungan usaha Anda hanya dengan dana sebesar 1 juta? Dengan demikian, Anda dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 harus mengeluarkan uang tunai setiap hari sebesar Rp1 juta, dan baru pada akhir tanggal 6 Anda menerima pembayaran atas penjualan tanggal 1. Penerimaan akhir tanggal 6 dapat digunakan untuk membiayai usaha untuk tanggal 7. Proses itu berlangsung seterusnya. Dalam keadaan seperti ini, maka kebutuhan modal kerja Anda sebesar 6 kali Rp1 juta, yaitu Rp6 juta. Dana sebesar 6 juta tersebut tertanam dalam kas atau persediaan sebesar 1 juta dan tertanam dalam piutang sebesar Rp5 juta. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan Anda bermaksud mendirikan sebuah perusahaan pembuatan sepatu yang setiap harinya memproduksi 1000 pasang sepatu. Bahan baku kulit yang harus dibeli dengan cara membayar di muka 5 hari sebelum pesanan diterima dengan harga 2.000 setiap kilogram, sedangkan untuk membuat sepasang sepatu diperlukan 2 kg kulit. Bahan penolongnya seharga Rp200. Upah seorang pekerja untuk membuat 1 unit sepatu yaitu Rp1.000, sedangkan proses pembuatan sepatu memakan waktu 2 hari. Setelah selesai dibuat, sepatu terlebih dahulu disimpan selama 1 minggu, yang kemudian dijual dengan cara kredit selama 4 hari. Gaji stafnya setiap bulan yaitu Rp1.500.000 dan biaya overhead pabrik setiap bulannya Rp2.750.000, sedangkan biaya pemasaran setiap bulannya Rp1.400.000. Apabila 1 bulan ada 25 hari kerja dan kas minimal setiap bulan ditentukan sebanyak Rp1 juta, maka berapakah kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut? Pertama yang perlu dihitung yaitu kebutuhan kas setiap harinya. Bahan baku untuk pembuatan 1000 unit sepatu yaitu 1000 kali 2 kg kali 2000 sama dengan Rp4 juta. Bahan penolongnya 1000 kali 200 sama dengan Rp200.000. Untuk upah tenaga kerjanya 1000 kali Rp1.000 sama dengan 1 juta. Untuk biaya overhead pabriknya yaitu Rp2.750.000 dibagi 25 hari sama dengan Rp110.000. Kemudian untuk biaya pemasaran pabriknya Rp1.400.000 dibagi 25 hari sama dengan Rp56.000, dan untuk gaji stafnya Rp1.500.000 dibagi 25 hari sama dengan Rp60.000. Jadi untuk total jumlah kebutuhan kas per harinya yaitu Rp5.426.000. Kemudian untuk periode keterikatan dananya, yang pertama pada bahan baku kulit dan bahan penolongnya. Untuk pembayaran di mukanya selama 5 hari, proses produksinya 2 hari, disimpan di gudangnya 7 hari, kemudian penjualan kreditnya 4 hari. Sehingga lama keterikatan dana pada bahan baku kulit dan bahan penolong yaitu selama 18 hari. Yang kedua, pada upah langsung, overhead pabrik dan juga pemasaran. Yang pertama untuk proses produksinya selama 2 hari, disimpan di gudangnya 7 hari, dan penjualan kreditnya 4 hari. Maka dapat disimpulkan lama keterikatan dana untuk upah langsung, overhead pabrik, dan juga pemasaran selama 13 hari. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan modal kerjanya, maka dari setiap komponen seperti bahan baku kulit, bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan seterusnya itu bisa dikalikan dari lama keterikatan dananya dengan kebutuhan kas setiap harinya, dan jika dijumlah menghasilkan
sebanyak Rp92.718.000. Nah, dengan demikian tampak bahwa kebutuhan modal kerja perusahaannya sebesar Rp92.718.000. Metode perputaran modal kerja. Metode ini menentukan kebutuhan modal kerja dengan memperhatikan perputaran elemen pembentuk modal kerja itu sendiri, seperti kas, piutang, dan persediaan. Contohnya, misalkan kita akan menentukan kebutuhan modal kerja perusahaan ABC. Perusahaan ABC ini mempunyai laporan keuangan berikut yang kami tampilkan, yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Dari neraca dan laporan laba rugi itu dapat diidentifikasi bahwa elemen pembentuk modal kerja dari perusahaan ABC ialah berupa kas, piutang, dan persediaan. Baik, pertama-tama untuk menentukan kebutuhan modal kerja, kita perlu menghitung perputaran pembentuk modal kerja. Di perusahaan ABC ini berarti kita menghitung perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk perputaran kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas, sama dengan 166,67 kali. Untuk perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang, sama dengan 31,75 kali. Untuk perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi rata-rata persediaan, sama dengan 28,57 kali. Selanjutnya adalah menghitung keterikatan dana. Yang kita hitung ini adalah keterikatan dana secara keseluruhan. Kita akan menghitung dari masing-masing elemen pembentuk modal kerjanya dulu. Untuk keterikatan dana kas sama dengan 360 yang merupakan jumlah hari dalam setahun dibagi 166,67 yang merupakan perputaran kas tadi. Berarti sama dengan 2,16 hari. Kemudian untuk keterikatan piutang sama dengan 360 yang merupakan jumlah hari dalam setahun dibagi 31,75 yang merupakan perputaran piutang tadi, berarti sama dengan 11,75 hari. Untuk keterikatan persediaan sama dengan 360 yang merupakan jumlah hari dalam setahun dibagi 28,57 yang merupakan perputaran persediaan tadi. Berarti sama dengan 12,60 hari. Kemudian keterikatan dana ini dijumlahkan semuanya, keterikatan dana kas ditambah keterikatan dana piutang dan ditambah keterikatan dana persediaan sama dengan 26,10 hari. Kemudian menghitung perputaran modal kerjanya secara keseluruhan. Berarti 360 yang merupakan jumlah hari dalam setahun dibagi 26,10 hari yang merupakan keterikatan dana seluruhnya sama dengan 13,79 kali. Jadi perputaran modal kerja secara keseluruhannya ialah 13,79 kali. Misalkan untuk tahun 1990, penjualannya diperkirakan akan mencapai sebesar 5.500. Maka besarnya kebutuhan modal kerja adalah 5.500 dibagi 13,79 yang merupakan perputaran modal kerja secara keseluruhan tadi. Kemudian hasil pembagiannya adalah Rp398,84. Pembiayaan jangka pendek ada kelemahan dan keuntungannya. Kelemahan pembiayaan jangka pendek yaitu penggunaan utang jangka pendek lebih berisiko dibanding utang jangka panjang.
Apabila tidak berhati-hati dalam penggunaan utang jangka pendek, kemungkinan pada saat utang tersebut jatuh tempo, perusahaan tidak mampu membayar kembali. Dengan kata lain, utang jangka pendek dalam jumlah besar akan memperburuk posisi keuangan perusahaan. Sedangkan keuntungan pembiayaan jangka pendek meliputi 3 hal. Yang pertama, dari segi kecepatan untuk memperoleh modal kerja. Utang jangka pendek relatif lebih mudah dan cepat diperoleh daripada utang jangka panjang, karena kreditur enggan untuk memberikan pinjaman jangka panjang sebelum melakukan evaluasi keuangan secara cermat. Yang kedua, utang jangka pendek relatif lebih fleksibel dibanding dengan utang jangka panjang. Banyak perusahaan enggan untuk mengambil utang jangka panjang karena 3 alasan, yaitu flotation cost yang tinggi, penalti akibat pelunasan yang lebih awal sangat tinggi, dan utang jangka panjang mengurangi keleluasan manajemen dalam manuver dana. Yang ketiga, bunga utang jangka pendek lebih rendah daripada utang jangka panjang. Beragam sumber dana jangka pendek. Yang pertama ada accrual account, yang kedua ada utang dagang, yang ketiga ada utang bank, yang keempat ada commercial paper, yang kelima ada factoring. Yang pertama, utang gaji. Perusahaan biasanya membayar karyawannya mingguan atau bulanan. Dengan demikian, dalam neracanya akan tampak rekening upah sebagai utang gaji yang belum dibayarkan. Jenis utang ini merupakan utang yang bebas bunga. Hal ini artinya perusahaan tidak perlu membayar bunga atas utang gaji. Utang dagang ini merupakan sumber dana jangka pendek yang terbesar, terutama untuk perusahaan besar yang bona fide. Rumus mencari biaya kredit, yaitu biaya kredit sama dengan potongan dalam persentase dibagi 100 dikurangi potongannya dalam persentase dikali 360. 360 ini yang merupakan hari dalam setahun, kemudian dibagi periode kredit dikurangi periode potongan. Kemudian contoh dari utang dagang, berikut ada kasusnya. Contoh kasusnya, perusahaan mendapat tawaran kredit misalnya 2/10 net 30 dari suppliernya dengan utang jangka pendek. Berapakah biaya kreditnya? Sebelumnya maksud dari 2/10 net 30 ialah bahwa jika perusahaan membayar kredit paling lambat tanggal 10, maka perusahaan akan mendapatkan potongan senilai 2%. Dan maksud dari 2/10 net 30 ini ialah pembayaran paling lambat diserahkan pada tanggal 30. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Di bawah ini ialah rumus yang tadi. Kemudian di bawahnya adalah pengaplikasiannya. Biaya sama dengan 2% dibagi 100 min 2 yang 2% ini merupakan potongannya tadi. Kemudian 100 ini merupakan jumlah penuh persen. Kemudian dikurangi 2% yang merupakan potongannya tadi dikali 360 dibagi 30 yang merupakan periode kredit dikurangi 10 yang merupakan periode potongan. Lalu sama dengan 2,04% dikali 18 sama dengan 36,72%. Kemudian utang bank. Utang bank ini biasa diberikan oleh bank-bank komersial. Berikut ini ada ciri-ciri khusus utang jangka pendek dari bank komersial. Yang pertama, maturity atau jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, diperlukan promissory note yang mencakup besarnya utang, tingkat bunga, schedule pembayaran kembali, jaminan yang harus dikaitkan dengan utang jangka pendek, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya perjanjian khusus untuk memberikan sejumlah kredit dalam periode tertentu atau line of credit. Yang keempat,
Bank komersial seringkali mensyaratkan peminjam untuk mempertahankan saldo demand deposit minimal antara 10-20% dari total kredit. Kemudian, secara umum ada 3 cara untuk menentukan tingkat bunga utang bank. Yang pertama, dengan simple interest. Cara ini dilakukan apabila peminjam menerima pinjaman sejumlah tertentu dan membayar bunga dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Rumusnya ialah sebagai berikut. Kemudian, yang kedua dengan cara diskon interest. Pengaplikasian diskon interest ini apabila bank mengurangkan beban bunga di muka sehingga peminjam akan menerima pinjaman lebih kecil daripada yang tertera dalam perjanjian. Yang ketiga adalah dengan menggunakan metode add-on interest. Kemudian saya akan memaparkan tentang cara menghitung tingkat utang bunga bank dengan menggunakan 3 cara tadi. Yang pertama dengan simple interest. Apabila dengan cara simple interest ini, berarti kasusnya ialah peminjam menerima pinjaman sejumlah tertentu dan membayar bunga dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Contohnya, seorang peminjam memperoleh pinjaman sebesar 10 juta dari bank untuk jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10%. Maka pada akhir tahun ia harus membayar kembali sebesar 11 juta yang mencakup pokok pinjaman dan bunganya. Jika jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun, maka bunga nominal sama dengan bunga efektifnya. Tetapi jika jangka waktu pinjaman hanya 3 bulan, maka bunga efektifnya adalah sebesar 10,38%. Nah, 10,38% ini dicari dengan rumus bunga efektif. Rumus bunga efektif adalah sebagai berikut yang kami tampilkan dalam PowerPoint ini. Keterangannya, R adalah bunga yang tertera dalam perjanjian. Kemudian M adalah periode pinjaman. Kemudian dengan cara diskon interest. Apabila menggunakan cara diskon interest, maka kasusnya ialah bank mengurangkan beban bunga di muka. Sehingga peminjam akan menerima pinjaman lebih kecil daripada yang tertera dalam perjanjian. Misalnya, peminjam dalam contoh yang sebelumnya, peminjam hanya akan menerima 9 juta setelah bank mengurangkan beban bunga di muka. Dengan demikian, bunga efektifnya adalah sebesar 11,11% yang dapat dicari dengan rumus berikut. Sebagai contoh, jika saudara meminjam di bank dengan bunga sebesar 10% dan nilai pinjaman 10 juta, jangka waktu pinjaman adalah 3 bulan. Dengan demikian, bunga yang harus dibayar adalah sebesar 250.000 yang diperoleh dari 10% yang merupakan bunganya dibagi dengan 4 yang merupakan karena tadi kan 3 bulan, sedangkan setahun ada 12 bulan. 12 bulan dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Nah, disinilah asal mula 4 itu. Kemudian lanjut dikali 10 juta, sama dengan 250.000. Kemudian kita mencari bunga efektifnya dengan rumus di atas, berarti diperoleh bunga efektifnya sebesar 10,66%. Kemudian dengan cara add-on interest. Contoh kasusnya, misalkan seorang peminjam memperoleh pinjaman sebesar 10 juta dengan bunga 10% selama 1 tahun. Dengan demikian, total pembayarannya adalah sebesar 11 juta. Yang dibayar setiap bulan sebesar Rp916.667 yang diperoleh dari 11 juta yang merupakan total pembayaran dibagi dengan
12 yang merupakan jumlah bulan dalam setahun. Kemudian internal rate of return dari pola kas semacam itu adalah sebesar 1,50% atau 0,015. Selanjutnya kita dapat mencari bunga efektifnya adalah sebesar 19,56%. Caranya adalah 1 ditambah 1,50 yang merupakan internal rate of return dari pola kas tadi, kemudian dipangkat dengan 12 yang merupakan jumlah bulan dalam satu tahun, kemudian dikurangi 1, dan ketemulah hasilnya 19,56%. Metode tersebut tentunya tidak mempertimbangkan adanya saldo minimum yang harus dipertahankan dalam klausula perjanjian dengan pihak bank. Jika saldo minimum disyaratkan, tentunya diperlukan adanya modifikasi dari ketiga cara tersebut. Kemudian ada penjelasan mengenai apa itu commercial paper. Commercial paper adalah satu bentuk promissory note tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar, profitable, dan dijual kepada perusahaan lain seperti perusahaan asuransi, pension funds, money market mutual funds, dan kepada bank. Commercial paper pada umumnya dikeluarkan dalam satuan yang relatif besar dan dengan bunga yang lebih rendah daripada prime rate. Commercial paper biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 hingga 9 bulan. Kemudian, penjelasan mengenai anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang paling tidak menyediakan jasa-jasa pembiayaan, jasa pembukuan, jasa penagihan piutang, dan jasa perlindungan risiko kredit. Dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang untuk menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan produk klien. Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang, yang pertama, ada perusahaan anjak piutang sendiri atau faktor yang berperan untuk mengambil alih fungsi pengelolaan penjualan kredit perusahaan supplier. Yang kedua, klien atau supplier, dan yang ketiga, nasabah atau customer yang juga disebut sebagai debitur. Kegiatan anjak piutang meliputi yang pertama, kegiatan pembelian atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan. Yang kedua, administrasi penjualan kredit. Yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Jenis mekanisme hubungan antara partisipan anjak piutang. Yang pertama, mekanisme hubungan disclose atau with notification. Pada mekanisme hubungan disclose atau with notification, penjualan atau penyerahan piutang perusahaan supplier kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan sepengetahuan pihak nasabah atau debitur. Dengan demikian, apabila piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak untuk menagih pada nasabah. Yang kedua, mekanisme hubungan undisclosed atau without notification. Pada mekanisme hubungan undisclosed atau without notification, transaksi penjualan atau penyerahan piutang milik perusahaan supplier kepada faktor dilakukan tanpa pemberitahuan atau notifikasi kepada nasabah. Yang ketiga, mekanisme hubungan recourse atau with recourse. Pada mekanisme hubungan recourse atau with recourse, risiko kredit atau risiko tidak terbayarnya utang ditanggung oleh klien. Dengan demikian, pihak faktor akan mengembalikan pengelolaan piutang kepada klien apabila nasabah tidak dapat atau tidak mau melunasi utangnya. Yang keempat, mekanisme hubungan non-recourse atau without recourse. Pada mekanisme hubungan non-recourse atau without recourse, pihak faktor berperan dalam mengurangi risiko kredit yang ditanggung oleh klien. Materi selanjutnya yaitu jasa pembiayaan. Perusahaan anjak piutang dalam pemberian jasa pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan di muka atau pre-financing yang besarnya sekitar 60-80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang. Jika kontrak atau transaksi ini berupa
waiter course factoring, maka risiko terjadinya kemacetan atau piutang tagihan ditanggung oleh klien atau supplier. Sedangkan jika kontrak without resource factoring, maka perusahaan anjak piutanglah yang akan mengambil risiko kemacetan piutang. Lalu, untuk memutuskan dasar transaksi yang akan dipilih, apakah with resource atau without resource, perusahaan anjak piutang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan potensi risiko yang dihadapi nasabah. Jika terdapat kemungkinan yang besar bahwa akan terjadi piutang macet, maka perusahaan anjak piutang sebaiknya hanya bersedia melakukan kontrak atas dasar with resource factoring. Jasa-jasa anjak piutang yang kedua adalah jasa non-pembiayaan. Jasa non-pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang biasanya berupa jasa pengelolaan kredit klien supplier. Produk jasa semacam ini di antara lain berbentuk 1. Investigasi kredit, 2. Sales ledger administration atau sales accounting. Perusahaan anjak piutang menyediakan jasa untuk mengadministrasikan penjualan yang dilakukan klien. Termasuk jenis produk ini adalah mengadministrasikan penjualan dalam valuta asing dalam export factoring yang ditujukan agar klien dapat mengikuti perkembangan kegiatan ekspornya dalam valuta asing. Yang ketiga adalah pengawasan kredit. Perusahaan anjak piutang dapat melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kegiatan penjualan yang dilakukan klien. Penagihan kredit juga dapat dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dengan menetapkan prosedur penagihan. Yang keempat atau yang terakhir adalah perlindungan risiko kredit. Perusahaan anjak piutang dapat memberikan jasa perlindungan terhadap risiko piutang. Dalam export factoring, perusahaan anjak piutang juga dapat menyediakan jasa perlindungan terhadap risiko terjadinya fluktuasi kurs valuta asing. Lalu apa saja manfaat anjak piutang? Sebagai sarana pembiayaan, anjak piutang memberikan beberapa manfaat, di antaranya 1. Membantu administrasi penjualan dan penagihan. Yang kedua adalah menyediakan jasa pengadministrasian piutang yang dianjak piutangkan serta prosedur penagihan piutang tersebut. Yang ketiga yaitu mengurangi beban risiko. Yang keempat, membantu kegiatan penagihan. Yang kelima adalah membantu memperlancar modal kerja. Oke, materi selanjutnya adalah jenis-jenis anjak piutang. Jenis-jenis transaksi piutang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan klien dan kemampuan perusahaan anjak piutang. Lalu beberapa jenis anjak piutang yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang antara lain: 1. Fungsi service factoring. Service factoring merupakan suatu bentuk jasa yang meliputi seluruh jenis jasa anjak piutang, baik yang berupa jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Yang kedua adalah resource factoring. Resource factoring merupakan suatu bentuk pelayanan yang meliputi seluruh bentuk jasa anjak piutang kecuali jasa perlindungan risiko kredit. Kemudian jenis yang ketiga adalah bulk factoring. Bulk factoring merupakan jasa anjak piutang yang hanya meliputi jasa pembiayaan dan pemberian jatuh tempo tagihan kepada nasabah. Kemudian yang keempat adalah maturity factoring. Maturity factoring adalah suatu bentuk jasa anjak piutang di mana klien tidak menerima pembayaran di muka dari perusahaan anjak piutang. Pembayaran dari perusahaan anjak piutang baru diterima setelah tagihan jatuh tempo. Penekanan jasa maturity factoring adalah pada layanan penjaminan perlindungan kredit dan bukan pada jasa pembiayaan. Kemudian jenis yang terakhir adalah agensi factoring. Agensi factoring adalah bentuk anjak piutang yang merupakan perluasan dari bulk factoring, di mana terjadi penyerahan seluruh penjualan piutang klien kepada perusahaan anjak piutang atas dasar notifikasi. Namun, transaksi semacam ini bersifat with resource, di mana perusahaan anjak piutang tidak bertanggung jawab atas pengurusan penagihan dan pengalihan piutang tersebut. Dalam bentuk jasa ini, pelunasan utang dibayarkan oleh pelanggan kepada klien yang selanjutnya diteruskan kepada perusahaan anjak piutang. International factoring. Dilihat dari dimensi ruang lingkup operasi, kegiatan anjak piutang dapat bersifat transaksi domestik maupun transaksi internasional. Kegiatan transaksi domestic factoring memiliki mekanisme yang sama dengan beberapa bentuk transaksi anjak piutang yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pada kegiatan international factoring terdapat sedikit perbedaan. Pada dasarnya, kegiatan international factoring atau yang juga biasa disebut export factoring
merupakan fasilitas yang digunakan untuk mempercepat proses pembayaran tunai atas transaksi antara penjual di suatu negara atau eksportir dengan pembeli dari negara lain atau importir. Transaksi international factoring biasanya bersifat non-resource. Maksudnya adalah perusahaan factoring memberikan jaminan 100% atas kemungkinan tidak terbayarnya utang pihak importir. Adapun perbedaan antara international factoring dengan domestic factoring antara lain terdapat pada jumlah pihak-pihak yang terlibat. Dalam international factoring terdapat 4 pihak yang terlibat, yaitu eksportir, importir, perusahaan anjak piutang ekspor atau export factor, dan perusahaan anjak piutang importir atau import factor. Lalu bagaimana mekanisme transaksi ini dimulai? Mekanisme transaksi ini dimulai dengan pembuatan kontrak anjak piutang antara pihak eksportir dengan pihak export factor. Perusahaan eksportir mengajukan usulan batasan kredit kepada pihak export factor sehubungan dengan kegiatan ekspor yang direncanakan. Pihak ekspor faktor ini selanjutnya menghubungi pihak korespondennya atau koresponden faktor di negara tempat kedudukan perusahaan pembeli atau importir. Koresponden faktor ini berperan sebagai import faktor yang akan melakukan investigasi kredit untuk mengetahui kondisi kredit pihak importir dan kemudian menentukan batasan kredit. Selanjutnya, pihak import faktor akan memberi jaminan untuk membayar jumlah tagihan atau faktur yang dianjak piutangkan sampai dengan jumlah batasan kredit yang telah ditetapkan. Setelah seluruh persyaratan dan ketentuan disepakati oleh semua pihak yang terkait, maka proses international factoring yang terjadi adalah seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Lalu, manfaat international factoring. Manfaat international factoring bermanfaat bagi eksportir maupun importir. Adapun manfaat bagi eksportir, yang pertama adalah klien dapat melakukan kegiatan ekspor atas dasar open account basis tanpa memerlukan LC dan tidak perlu khawatir dengan kemungkinan ketidakmampuan pembeli untuk membayar akibat terjadi kesulitan keuangan. Manfaat yang kedua adalah penagihan piutang di suatu negara asing dapat dilakukan secara lebih baik. Adapun manfaat international factoring untuk importir, yaitu yang pertama, fasilitas kredit yang diperoleh dari bank kredit lain dapat digunakan secara lebih bebas. Dan yang kedua adalah klien dapat melakukan penghematan biaya dengan tidak menggunakan fasilitas LC yang disediakan oleh bank. Biaya anjak piutang terdiri dari 2 macam. Yang pertama service fee, yang kedua interest charge. Yang pertama service fee, yaitu biaya yang dikenakan untuk layanan yang berkaitan dengan pengadministrasian penjualan dan proteksi kredit. Biaya ini dinyatakan dalam persentase terhadap nilai kotor faktur yang dianjak piutangkan, yang besarnya berkisar antara 0,75% hingga 2,5%. Besarnya biaya disesuaikan dengan beratnya tugas-tugas administratif yang dikerjakan dan besarnya risiko. Yang kedua, interest charge atau discount charge merupakan biaya yang dikenakan kepada klien terhadap uang muka, yakni advance payment dari perusahaan faktor. Biaya bunga ini dihitung secara harian dari total sisa penarikan uang muka. Penilaian risiko anjak piutang terdiri dari 2 macam. Yang pertama, penilaian risiko klien, yang kedua, risiko nasabah. Yang pertama, penilaian risiko klien. Ini terdapat 2 variabel penting yang perlu dinilai oleh perusahaan faktor dalam melakukan antisipasi terhadap risiko klien. Kedua variabel tersebut yaitu kemampuan keuangan perusahaan klien dan kualitas piutang yang dimiliki perusahaan klien. Yang kedua, risiko nasabah. Penilaian risiko nasabah merupakan hal yang penting terutama jika transaksi anjak piutang dilakukan dengan menggunakan mekanisme non-recourse, di mana pihak faktor harus menanggung risiko tidak terbayarnya piutang oleh nasabah. Format perjanjian anjak piutang paling tidak meliputi beberapa faktor, yang meliputi A. Ketentuan-ketentuan umum. Ketentuan umum ini terdiri dari 6 faktor. Yang satu, ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang beserta tata cara dan persyaratannya. Yang kedua, kesepakatan.
mengenai hak perusahaan anjak piutang untuk menerima atau menolak piutang yang ditawarkan. Yang ketiga, ketentuan mengenai harga penjualan piutang, jadwal pembayaran, dan uang muka. Yang keempat, ketentuan mengenai jaminan yang diberikan klien atas piutang yang ditawarkannya. Yang kelima, ketentuan mengenai ruang lingkup pengadministrasian piutang oleh perusahaan anjak piutang beserta biaya dan sistem pelaporannya. Yang keenam, ketentuan pembelian kembali piutang jika terjadi keadaan-keadaan tertentu. B. Keabsahan piutang. C. Pengalihan risiko, yaitu perjanjiannya perlu memuat pengalihan risiko yang dilakukan, yaitu secara without recourse atau secara with recourse. D. Pengalihan piutang. E. Notifikasi, di mana notifikasi ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama, pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta autentik yang disertai dengan dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua, setiap faktur yang dialihkan perlu mencantumkan keterangan bahwa faktur tersebut telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. F. Syarat pembayaran. Dalam syarat pembayaran ini, klien harus menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang. G. Perubahan persyaratan. Klien diwajibkan untuk memberitahukan kepada perusahaan anjak piutang secara tertulis mengenai setiap perubahan atau rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang terakhir, tanggung jawab klien atas nasabah. Yang terakhir, konsep modal kerja nol. Secara mendasar, konsep modal kerja nol merupakan selisih antara persediaan ditambah piutang dikurangi dengan utang jangka pendek. Secara rata-rata, kebutuhan modal kerja perusahaan di Amerika adalah 20%. Dengan kata lain, perputaran modal kerja per tahun adalah 5 kali. Dengan demikian, pengurangan modal kerja berarti peningkatan perputaran modal kerja. Kenaikan persediaan dapat dikaitkan dengan peningkatan utang dagang, sehingga penerapan zero working capital dengan sendirinya akan meningkatkan laba operasi perusahaan. Kemudian di sisi lain, penurunan modal kerja memaksa perusahaan untuk memproduksi secara akurat, tepat, dan mengirimkannya secara cepat dan efisien. Jika ini dilakukan, maka perusahaan memiliki daya saing untuk melakukan penetrasi pasar baru dan perjuangan pangsa pasar. Konsep ini juga sejalan dengan just-in-time inventory management. Dalam konsep ini, persediaan ditekan serendah mungkin sehingga perusahaan tidak perlu mempertahankan persediaan dalam jumlah besar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan saat pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.